Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini bertemu lagi dengan saya di channel Sarjana Ikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang cara ataupun teknik pemeliharaan induk nila merah. Nah, kawan-kawan bisa lihat ini kolam induk nila merah kami. Nah, kawan-kawan bisa lihat sendiri ini kolam budidaya kami. Nah, kawan-kawan bisa lihat sendiri. Nah, di sini saya akan membagi pengalaman tentang teknik ataupun cara pemeliharaan induk ikan nila ya teman-teman. Nah, di sini ada 5 langkah ya teman-teman yang biasa kami gunakan. Langkah yang pertama yaitu perawatan kolam. Nah, kita tahu bahwa ikan nila ikan yang mudah memijah, ikan nila ikan yang mudah dibudidayakan ya teman-teman. Nah, langkah pertama perawatan kolam. Nah, di sini perawatan kolam merupakan faktor yang penting dalam pemeliharaan induk ya teman-teman. Kolam merupakan wadah induk ikan nila yang kita budidayakan ya teman-teman. Nah, yang pertama kita harus melihat kolam tidak bocor. Nah, perawatan kolam yang pertama, kolam tidak boleh bocor ya teman-teman, agar tidak terkontaminasi antara air luar dan air dalam ya teman-teman. Yang kedua, mempunyai pintu masuk ya teman-teman, pintu masuk dan pintu pengeluaran. Nah, di sini itu pintu masuk kami ya teman-teman, bisa lihat. Dan kemudian yang di ujung pipa sudut. Nah, pipa sudut itu pintu pengeluaran ya teman-teman. Nah, itu sangatlah berfungsi di kolam ya teman-teman. Dan kolam harus ada kemalir ya teman-teman. Nah, kolam juga harus ada kemalir ataupun paret yang berada di sekeliling kolam ya teman-teman, agar mudah dalam proses pemanenan ataupun proses ketika kita persiapan wadah ya teman. Dan selanjutnya biosecurity ya teman. Biosecurity sini di kolam harus terjaga, kolamnya harus terawat ya teman-teman, tidak ada agar tidak ada hama penyakit yang masuk ya teman-teman. Nah, yang kedua, langkah yang kedua penjagaan dari penyakit ya teman-teman. Nah, yang kedua penjagaan dari penyakit ataupun hama penyakit ya teman-teman. Nah, penyebab penyakit di sini ada beberapa faktor ya teman-teman. Yang pertama karena kelalaian manusia teman-teman. Nah, kelalaian manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting ya teman-teman, karena yang kita pelihara di sini juga ikan makhluk hidup ya teman-teman. Maka kita harus tepat dan harus merawat dan menjaga yang baik ya teman-teman, karena ikan makhluk hidup. Nah, yang kedua kekurangan makan ya teman-teman. Nah, di sini kami memberi makan 2 kali sehari dengan bobot 2-3% dari bobot biomasa ikan ya teman-teman. Dan kemudian oksigen ya teman-teman. Di sini oksigen kami di atas 5 ppm ya teman-teman. Nah, langkah yang ketiga sumber air ya teman-teman. Nah, air kita tahu bahwa air sumber utama untuk kehidupan ikan ya teman-teman. Nah, di sini kita harus mengambil air bersih, air irigasi. Kalau pada bak penampungan kita boleh tampung dulu, kemudian baru kita masukkan ke bak pemeliharaan induk ya teman.
Nah, untuk pergantian air, kami ganti 1 minggu sekali ya teman-teman, ataupun tergantung jika dia sudah kotor ataupun pekat boleh kita ganti ya teman-teman. Nah, yang keempat, lokasi budidaya induk ikan nila. Nah, harus jauh dari pemukiman warga ataupun limbah pabrik teman-teman, biar tidak ada terganggu daripada aktivitas kita ya teman-teman. Nah, kemudian lokasi yang ideal adalah lokasi yang mulai dari 0 sampai 500 meter dari atas permukaan laut ya teman-teman. Dan yang kelima, kedalaman air teman-teman. Nah, untuk kedalaman air kita bisa sesuaikan ya teman-teman. Biasa kami kasih di sini untuk kedalaman air sekitar 75 cm sampai 1,5 meter ya teman-teman. 1,5 meter atau setengah meter ya teman, tergantung ukuran ikan atau padat tebal ya teman. Kalau padat tebalnya tinggi berarti airnya harus tinggi juga ya teman, dan tergantung ukuran ikan. Kalau ukurannya kecil-kecil berarti airnya tidak harus terlalu tinggi ya teman-teman. Itu teman-teman bisa sesuaikan juga. Nah, untuk mencegah ikan ini padat atau ini padat, bisa teman ataupun kawan sediakan oksigen, blower ataupun pergantian air ya teman-teman. Nah, itu merupakan proses pemeliharaan induk yang mau kita pijah ya teman-teman. Semoga pengalaman saya bisa jadi manfaat untuk teman-teman ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.